Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Athena yang beranggota Alia Imtiaz, Della Dwi Aulia Putri, Devi Aristia Putri, Fatimatul Gina Azahra, dan Nurpadila Novia Ramadhani. Ingin menyampaikan materi pelajaran tentang sel. Gak usah terlalu lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian dan sejarah sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Orang yang pertama kali mengemukakan adanya sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruangan kecil tersebut diberi nama sel. Pada tahun 1831, Robert Brown mengatakan bahwa sel merupakan satu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau disebut nukleoplasma. Beberapa tahun kemudian, tahun 1839, seorang ahli fisiologi Jerman, Theodor Schwann, mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun atas sel. Kemudian muncul pertanyaan dari mana asal sel tersebut. Ahli fisika Jerman, Rudolf Virchow, menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang sebelumnya. Teori sel berasal dari sel tersebut diperkuat oleh berbagai eksperimen ahli mikrobiologi Prancis, Louis Pasteur, yang dilakukan antara tahun 1859 sampai 1861. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurpadila Novia Ramadhani. Struktur sel terdiri dari membran sel, organel, dan sitoplasma. Membran sel adalah bagian yang menutupi atau membungkus sel. Organel adalah komponen yang menyusun sel seperti halnya tubuh. Sitoplasma adalah cairan yang berada dalam sel dan bagian luar organel. Kandungan utamanya adalah air. Struktur tersebut berfungsi untuk menjalankan fungsi sel seperti metabolisme, penyimpanan gen, pembelahan sel, dan sintesis DNA. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Aristia Putri. Yang disebut sebagai unit fungsional sel, sebab di dalam sel berlangsung proses hidup juga berbagai reaksi kimia. Sel sebagai satuan fungsional makhluk hidup maksudnya adalah bahwa seluruh aktivitas tubuh makhluk hidup berpusat, diatur dan dikendalikan di sel. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatimatul Gina Azahra. Teori tentang sel. Dengan perkembangan penemuan mengenai sel mendorong berkembangnya persepsi mengenai sel. Yang dari sinilah kemudian lahir teori-teori mengenai sel. Beberapa teori tentang sel adalah sebagai berikut. Pertama, sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh seorang yang bernama Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Tahun 1839, Schleiden yang ahli botani berkebangsaan Jerman mengadakan pengamatan mikroskopis terhadap sel tumbuhan. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Schwann melakukan pengamatan terhadap sel hewan. Yang dari hasil pengamatannya, mereka menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Tiap makhluk hidup terdiri dari sel. 2. Sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Ketiga, organisme bersel tunggal terdiri dari sebuah sel. Organisme lain yang tersusun lebih dari satu sel disebut dengan organisme bersel banyak. Teori kedua, sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Max Schulze menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Protoplasma bukan hanya bagian struktural sel, akan tetapi juga merupakan bagian penting sel sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia kehidupan. Yang berdasarkan hal ini, muncullah teori sel yang menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Ketiga, teori sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Seorang yang bernama Rudolf Virchow berpendapat bahwa semua sel berasal dari sel-sel sebelumnya.
Teori keempat, sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong penemuan unit-unit penurunan sifat dan terdapat dalam nukleus, yaitu kromosom. Dalam kromosom, terdapat gen yang merupakan unit pembawa sifat, yang melalui penemuan ini muncullah teori bahwa sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Dwi Aulia Putri. Oke, jadi pada poin terakhir kita membahas tentang bagian-bagian sel. Yang pertama ada membran sel, yaitu merupakan permukaan luar setiap sel di mana dibatasi oleh selaput halus dan elastis dengan tugas mengatur isi sel tersebut. Membran ini tersusun atas beberapa unsur, yaitu fosfor, lemak, lipid, karbohidrat, dan juga protein. Selanjutnya ada sitoplasma, yaitu merupakan material yang di dalamnya terdapat beberapa organel-organel sel. Sebagian besar bahan sitoplasma adalah air. Bagian ini juga dikatakan sebagai cairan sel yang terdiri dari berbagai macam zat, yaitu protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan juga hormon. Selanjutnya ada nukleus atau inti sel, salah satu organel terbesar di dalam sel. Bagian ini hampir terdapat di semua sel eukariotik, berfungsi mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan oleh sel. Selanjutnya ada mitokondria, merupakan sebuah organel sel yang menghasilkan energi di dalam sebuah sel. Memiliki bentuk bulat seperti tongkat dengan panjang kurang lebih 0,2 sampai 5 mikrometer dengan diameter berkisar 0,5 mikrometer. Selanjutnya ada ribosom, yaitu salah satu organel yang berukuran sangat kecil dan padat yang terdapat di dalam sel. Bagian ini seperti butiran-butiran pasir, berfungsi sebagai tempat untuk membuat mensintesis protein. Selanjutnya adalah lisosom, salah satu struktur yang bentuknya agak bulat dan dibatasi oleh sebuah membran tunggal dengan diameter sekitar 1,5 mikron, terdapat di dalam sel hewan saja. Berfungsi sebagai tempat mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, yaitu salah satu sistem membran yang sangat luas di dalam sebuah sel yang memiliki bentuk tabung pipih, berfungsi membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang sangat diperlukan oleh sebuah organel-organel sel. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi terdapat di dalam seluruh organel sel, kecuali di dalam sebuah sperma dewasa dan sel darah merah, yang berperan untuk memodifikasi semua bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Selanjutnya ada periksisom. Organel sel yang memiliki ukuran besarnya cenderung sama dengan lisosom dan memiliki fungsi yang sangat penting di dalam proses perubahan lemak menjadi karbohidrat. Selanjutnya ada mikrotubulus, berupa sebuah silinder protein yang terdapat di dalam sebagian besar dari sel hewan juga tumbuhan. Berperan sangat penting dalam proses pembelahan sel dan berfungsi sebagai saluran bagi setiap arus zat sitoplasma yang ada di dalam sel. Selanjutnya adalah mikrofilamen, sebuah organel sel yang berupa serat tipis dengan panjang diameter sekitar 5-6 nanometer. Berperan penting di dalam gerakan atau aliran dari suatu sitoplasma. Itulah presentasi dari kelompok Athena, kurang lebihnya mohon maaf. Terus stay di rumah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.